Dalam kasus ta'aruf misalnya, yang sering kita dapati sharing-sharing tentang yang sudah pacaran lama saja bisa nikahnya sama yang lain gitu ya. Yang sudah komitmenan yang lama saja bisa jadi di tengah perjalanan kita tahu karakter, tahu sifat aslinya yang mungkin selingkuh dan hal-hal yang menyakitkan, traumatis lainnya. Apalagi yang cuman kenal atau ta'aruf cuman sepekan atau beberapa hari doang terus nikah, apa jadinya yang seperti itu? Kayak beli kucing dalam karung kan? Nah, ternyata kasus-kasus yang kemudian kita tahu yang seperti itu memang ada gitu ya. Memang ada. Maka perlu penyikapan yang khusus tentang konsep ta'aruf yang benar dan betul menurut pandangan Allah. Sebenarnya ya nggak sekaku-kaku banget bahwa harus begini, harus begitu, perantaranya ini, perantaranya itu, ya memang tidak harus demikian. Tetapi itu cuma salah satu strategi atau berbagai macam metode yang digunakan untuk mengurangi atau meminimalisir yang namanya kesalahan-kesalahan yang membuat keberkahan itu hilang. Maka ya sekalipun ada banyak strategi atau cara metode untuk berkenalan secara syar'i, maka kita pun juga harus memerlukan sentuhan-sentuhan yang pas, sentuhan ilmu dan sentuhan iman yang sesuai dengan orang-orang yang menjalaninya. Maka yang paling terpenting adalah riayah yang baik. Orang yang menjadikan perantara itu adalah orang-orang yang mengerti betul bagaimana karakter si orang yang kemudian dibawanya, si kliennya ya. Jadi comblang itu nggak cuma asal ngenalin doang, nih sudah tak kasih nomornya, udah hubungi sendiri, nanti kalau cocok lanjut gitu ya. Nggak sesimpel itu, karena kita ada tanggung jawab untuk kemudian mengantarkan beberapa orang yang saling ingin berkenalan atau saling membangun sebuah komitmen melalui ya perkenalan-perkenalan yang baik. Dan tentu hal yang seperti ini nggak sekaku kanibo kering untuk kemudian dijalaninya gitu ya. Walaupun kita ada idealismenya tentang mana yang boleh, mana yang nggak boleh, tetapi penerapannya ya jangan sampai kaku dan jangan sampai menyulitkan atau merepotkan diri kita sendiri, karena yang seperti itu berlebih-lebihan. Nah, terkait dengan konsep yang kenalan lama saja bisa disakiti, yang komitmenan lama saja bisa kecewa hanya gara-gara kenyataannya tidak seperti yang ditampakkan sebelumnya, ini yang perlu kita garis bawahi bahwa dalam berta'aruf atau berkenalan, ya yang namanya kegagalan itu bisa terjadi. Gagal itu bagian dari proses kita menyadari, bagian dari proses kita paham dengan maksudnya Allah, bahwa yang gagal itu belum tentu yang terbaik untuk diri kita menurut Allah. Buktinya gagal. Kalau sudah gagal nggak boleh kita kemudian menyalahkan ini itu, nggak boleh. Ya kita ambil pelajarannya, gitu doang. Dan yang namanya kegagalan dalam ta'aruf kan bukan sebuah kenistaan gitu ya. Karena tentu akan ada nilainya setiap proses baik yang menuju ke separuh agama kita. Ini salah satu part untuk menuju ke bagian separuh agama dalam hidup kita. Jika itu gagal, maka ya tentu akan ada nilainya. Nilai dengan niat yang baik ya kan, niat untuk mencari pasangan, prosesnya juga tidak melanggar aturan-aturannya Allah, ada nilainya semuanya itu. Ya justru yang sebaliknya, yang sudah kenalan lama menahun gitu ya, komitmenan sudah kayak kredit rumah dan seterusnya itu, jika itu tidak sesuai dengan caranya Allah, melanggar syariat-syariatnya Allah, ya tentu harus tahu kan batasannya, ada ilmunya tentang ukur itu semua kan ada gitu ya. Jika kita banyak melanggarnya ya semakin lama ya tentu semakin banyak kompensasi dosanya. Dan itu tidak bisa dibandingkan dengan yang kemudian gagal ta'aruf sama yang gagal dalam ta'aruf rasa-rasa. Ini beda banget. Maka itu jangan ngeyel ketika sudah terjatuh di lubang yang menyesakkan, menyakitkan, ya harusnya kita belajar ngambil ibrahnya dari setiap kegagalan itu. Mungkin cara ini tidak tepat diterapkan dengan konsep atau dengan si lawan yang kemudian kita ingin jadi pasangan kita gitu ya. Maka perlu kesepakatan yang membuat kita yang luas untuk memahami setiap masalah-masalah yang ada di dunia. Benar, betul bahwa ta'aruf model kekinian itu juga merepotkan bagi beberapa orang yang tidak paham.
Tetapi efek samping dari ikhtiar itu tentu sangat ada manfaatnya. Hasil yang baik akan diperoleh dengan cara-cara yang baik. Dan cara-cara yang baik tidak akan mungkin jika tidak bersumber dari niat yang baik. Maka itu cari ilmunya untuk memperoleh proses yang baik itu. Dan pastikan betul bahwa niat kita lurus untuk menikah menyempurnakan separuh agama, bukan jajaki apa pengen dan nafsu kita. Hati-hati dengan itu, karena kita tidak betul-betul tahu dengan apa yang kita mau. Bisa jadi kesalahan-kesalahan atau kegagalan-kegagalan yang pernah kita alami akan mengantarkan pada diri kita yang versi lebih baik lagi, insya Allah. Wallahu ya'lamun wa antum la ta'lamun. Allahu a'lam bishawab.